نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kucuran rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan juga kesehatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Jemaah, bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Pagi ini kajian kita melanjutkan sirah nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan kita sebelumnya terakhir kita membahas perang Badar sampai matinya tokoh atau pimpinan orang Quraisy, bosnya orang Quraisy, atau Fir'aunnya umat pada masa itu, yaitu siapa? Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal ini dia adalah orang yang sangat-sangat sombong, merasa fisiknya kuat, merasa hartanya banyak, merasa pengikutnya juga banyak, maka dia menyombongkan diri di atas muka bumi. Maka saat perang Badar Allah hinakan Abu Jahal, dia mati di tangan siapa? Kemarin siapa yang membunuh Abu Jahal? Siapa? Sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana sebelumnya Abu Jahal itu ditumbangkan oleh dua remaja, Ibna Afra, dua putra Afra, yang usianya diceritakan itu baru 13 dan 14 tahun. Masih kecil. Kalau sekarang ya kelas 1, kelas 2 SMP. Berhasil menumbangkan Abu Jahal. Ibna Afra, dua remaja ini, dia bertanya kepada seorang sahabat senior, "Paman, mana yang namanya Abu Jahal?" Lalu sahabat ini tanya, "Loh, ngapain kalian tanya tentang Abu Jahal? Mau ngapain?" Kata dua pemuda ini, dua remaja ini, "Kami sudah berjanji, kalau sampai kami ketemu Abu Jahal, kami akan membunuh dia atau kami yang mati terbunuh." Akhirnya ditunjukkan itu loh, yang Abu Jahal itu orang yang kotor, yang besar, yang ngalahin banyak orang itu dia. Lalu dua remaja ini melesat seperti elang, menyerang Abu Jahal, sampai akhirnya Abu Jahal kewalahan dan tumbang jatuh ke tanah. Setelah tumbang hadir sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini sahabat yang dulu pernah dijadikan bahan sasaran pembulian Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud itu dulu pas di Mekah pernah diinjak-injak, ditendang-tendang sampai jatuh pingsan. Yang lakuin siapa? Abu Jahal sama teman-temannya. Maka ketika Abu Jahal sudah tumbang, Abdullah bin Mas'ud berani. Sebelumnya nggak berani, ya, karena secara fisik kalah jauh.
Wong Abdullah bin Mas'ud itu kecil, ya, kecil, bahkan diceritakan Pak kalau bawa pedang ini itu apa? Nyeret tanah itu ya. Untuk ngangkat pedang saja apa? Keberatan itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, maka kalau harus menghadapi Abu Jahal yang fisiknya kuat, nah, Abdullah bin Mas'ud mikir-mikir dulu, entar dulu. Tapi begitu melihat Abu Jahal sudah jatuh, nah Abdullah bin Mas'ud hadir lalu naik ke atas tubuhnya Abu Jahal, diinjak-injak, kemudian ditebaslah Abu Jahal dengan pedangnya Abdullah bin Mas'ud sampai mati. Nah, setelah Abu Jahal mati, Abdullah bin Mas'ud langsung berlari menemui Rasulullah, mengabarkan bahwa Abu Jahal sudah berhasil dibunuh. Lalu respon Nabi bagaimana? Alhamdulillah. Nabi bersyukur memuji Allah. Kenapa? Karena Fir'aun umat ini sudah mati, sudah dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap masa itu mesti ada Fir'aunnya. Ya, kalau di masa Nabi Musa, Fir'aun, Raja Ramses II. Di masa Nabi Muhammad yang menempati posisi Fir'aun itu adalah siapa? Abu Jahal. Dan setiap generasi pasti ada seperti itu. Hanya kita tidak tahu siapa yang ada di posisinya, Pak. Fir'aun. Baik. Nah, singkat cerita, kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Jadi mereka berjaya ketika perang Badar. Orang-orang kafir yang mati berjumlah 70 orang. Ditambah lagi kaum muslimin berhasil menangkap 70 orang sebagai tawanan. Nah, bahkan yang ditangkap itu salah satunya adalah siapa? Pamannya Nabi sendiri, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas berhasil ditangkap. Al-Abbas tidak mati karena sebelum perang Nabi sudah berpesan, siapapun yang ketemu Abbas Bani Hashim maka jangan dibunuh. Diperangi boleh, tapi dibunuh nggak boleh. Ya, silakan perangi, silakan tangkap nggak apa-apa, tapi kalau dibunuh tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tahu Al-Abbas dan banyak orang itu keluar ke Badar berperang melawan kaum muslimin itu bukan karena keinginan mereka sendiri, hanya karena dipaksa atau terpaksa. Nah, kalau terpaksa itu maksudnya gimana? Nggak enak. Oh, yang lain pada keluar kok aku tidak keluar, hanya ikut-ikutan. Maka Nabi tidak ingin orang-orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan apapun untuk memusuhi kaum muslimin harus mati ketika berperang. Maka Nabi sebelum perang sudah wanti-wanti, kalau ketemu ini jangan dibunuh, kalau ketemu ini jangan dibunuh, kalau ketemu Bani ini jangan dibunuh. Diperangi nggak apa-apa, terluka nggak apa-apa, ditangkap nggak apa-apa, tetapi jangan sampai dibunuh. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak ada niat untuk memerangi kaum muslimin. Baik. Nah, 70 orang tawanan itu menjadi tawanan pertama dalam Islam. Karena itu adalah tawanan pertama dalam Islam, sementara ketetapan Allah mengenai tawanan belum ada. Akhirnya Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadap para tawanan. Ini tawanan ini harus kita apain? Mau kita pekerjakan, mau kita bunuh atau diapain? Ketetapan Allah, wahyu dari Allah belum turun. Maka yang dilakukan Nabi apa? Beliau memanggil beberapa sahabatnya untuk bermusyawarah. Tentu tidak perlu semua sahabat. Ya, karena sunnahnya musyawarah itu kalau melibatkan terlalu banyak orang itu malah semakin apa? Ruwet, semakin ruwet, Pak. Kalau musyawarah kok pesertanya terlalu banyak itu malah semakin apa? Ruwet, nggak kelar-kelar. Karena setiap kepala punya pendapat. Maka Nabi cukup memilih yang paling bisa dipercaya saja, yang paling senior, yang paling bisa diandalkan. Maka yang diajak musyawarah adalah Abu Bakar, Umar, dan Ali radhiyallahu anhu. 3 orang sahabat ini. Meskipun nanti yang berpendapat cuma 2. Ali karena merasa junior, udahlah, nggak usah ikut apa berpendapat. Yang berpendapat cuma Abu Bakar dan Umar. Maka setelah semuanya kumpul, Nabi bertanya, dimulai dari Abu Bakar dulu. Karena bagaimanapun juga Abu Bakar itu punya kedudukan yang lebih dibanding para sahabatnya. Yang pertama masuk Islam ya Abu Bakar, yang menemani Nabi hijrah ya Abu
Bakar. Maka beliau dikasih kesempatan ngomong pertama. Gimana pendapatmu Abu Bakar? Faqala Abu Bakar menjawab, haula'i banul ammi wal ashirati wal ikhwan. Ya Rasul, mereka itu bagaimanapun juga adalah apa? Saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, anak-anak paman kita. Secara nasab banyak di antara kita yang punya hubungan. Ada yang adiknya, ada yang suaminya, ada yang menantunya, ya, dan lain sebagainya. Wa inni ara an ta'khudha minhumul fidyah. Aku berpendapat bagaimana kalau engkau mengambil fidyah atau fidyah. Al-fidyah itu apa? Tebusan. Gini saja ya Rasul, kita ambil tebusan dari mereka. Fayakun ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kufar. Dan nanti tebusan yang kita ambil itu bisa menambah kekuatan kita di dalam menghadapi orang kafir. Tebusan harta maksudnya. Ya kita minta yang keluarganya untuk menebus kalau ingin tawanan ini dibebaskan. Ya nanti harta tebusan itu kita kumpulkan sehingga bisa menambah kekuatan kaum muslimin untuk menghadapi orang kafir. Dan tambah satu lagi, wa asa'an yahdiyahumullahu fayakunu lana aduda. Dan bisa jadi, semoga saja orang-orang ini yang kita tawan ini, siapa tahu suatu saat mereka dapat hidayah, masuk agama Islam, kemudian bisa menjadi penolong agama Islam. Itu cara pandang Abu Bakar. Ya karena Abu Bakar memang terkenal kebijaksanaannya, terkenal kelemah lembutannya dalam banyak kesempatan. Jadi nggak ada berpikiran, udah kita habisi, udah kita ambil tebusan saja, biar apa? Saling menguntungkan. Kita ya dapat manfaat berupa harta tebusan. Mereka paling tidak mati. Karena tidak mati berarti kesempatan untuk tobat masih ada. Sehingga suatu saat siapa tahu mereka masuk agama Islam dan menjadi apa? Tambahan kekuatan bagi kaum muslimin. Itu usulnya Abu Bakar. Setelah mendengar usulan Abu Bakar, Nabi tidak langsung mengambil keputusan. Ya karena bagaimanapun musyawarah masuk hanya mendengar dari satu orang kan enggak. Akhirnya Nabi tanya pada Umar, "Ma tara ya binal Khattab?" Kalau kamu gimana Umar? Pendapatmu gimana? Cocok enggak sama Abu Bakar? Qala Umar menjawab, "Wallahi demi Allah, ma'aro maro'a Abu Bakrin." Kalau aku ya Rasul nggak cocok sama usulnya apa? Abu Bakar. Nggak setuju aku sama apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Aku punya pendapat lain. Walakin aro antumakkinani min fulan qaribin li Umar fa'adribu unuqahu wa tumakkina aliyan min Uqail fayadribu unuqahu wa tumakkinu Hamzah min fulan fayadribu unuqahu. Kalau Umar jelas. Kalau aku ya Rasul enggak, udah kita habisi saja Pak mereka. Itu di antara tawanan itu ada saudaraku, ada kerabatku. Nanti aku yang akan menebas batang lehernya. Itu juga ada kerabatnya Ali bin Abi Thalib. Nanti biar Ali yang menebas batang lehernya. Itu ada kerabatnya Hamzah. Biar Hamzah yang menebas batang lehernya. Hatta ya'lamallahu annahu laisat fi qulubina hawadatun lil musyrikin. Sehingga Allah tahu bahwa di dalam hati kami tidak ada kecondongan, tidak ada kecintaan kepada orang-orang musyrik, meskipun mereka kerabat kami, meskipun mereka saudara-saudara kami. Nah, itu Umar. Meskipun adikku sendiri misalnya, atau anakku sendiri, aku rela, aku siap untuk menebas batang lehernya. Ya mana kita ini hitam dan putih sudah jelas. Nah, itu usulnya siapa? Umar bin Khattab. Nah, kira-kira yang dipilih Nabi usulnya siapa? Hanya dua ini yang usul, Abu Bakar atau Umar. Nabi tetap, karena beliau tetap bagaimana apa? Rahmat, penyayang, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu penyayang. Dan Nabi kalau dihadapkan pada dua pilihan, itu milih yang apa? Yang ringan, yang dampaknya itu enggak terlalu berat lah gitu ya. Akhirnya Nabi lebih cenderung untuk setuju mengikuti pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, memilih untuk mengambil harta tebusan dari para tawanan. Meskipun nanti tetap ada yang dibunuh.
Dari 70 orang itu ada 2 orang yang dibunuh. Siapa? Nanti kita jelaskan. Baik. Keesokan harinya ya setelah Nabi memutuskan mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Artinya mau mengambil harta rampasan perang. Sudah diketok palu bahwa kita akan mengambil harta rampasan perang. Di hari atau beberapa hari kemudian Umar ibn Khattab itu datang menemui Rasulullah. Ketika Umar tiba, Umar mendapati Rasul itu sedang menangis. Dan ternyata di situ juga ada Abu Bakar. Abu Bakar juga menangis. Umar datang kan kaget melihat Rasulullah sama sahabatnya menangis. Umar penasaran, terus tanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika, madza yubkika anta wa sahibaka?" Ya Rasul, apa yang membuat engkau dan sahabatmu itu Abu Bakar ini menangis? Ada apa kok nangis jamaah, nangis bareng-bareng itu ada apa? Nah ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan wahyu yang isinya itu apa? Teguran dari Allah bahwasanya keputusan yang diambil Nabi berkenaan dengan para tawanan itu apa? Ada yang lebih utama. Bukan salah ya. Keputusannya benar, tetapi belum pas kalau diterapkan di masa itu. Wong itu baru perang pertama, baru tawanan pertama. Jadi seakan-akan Allah itu mengingatkan nabinya bahwa untuk tawanan perang Badar, karena itu peperangan pertama, tawanan pertama, yang lebih pas untuk kondisi itu adalah usulnya siapa? Umar ibnul Khattab. Allah menurunkan salah satu firman-Nya ya di surat Al-Anfal ayat 67-68. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak sepantasnya seorang nabi itu memiliki apa? Tawanan. Hatta yuskhina fil ardi, sampai dia berhasil menaklukkan dunia, menaklukkan bumi, menguasai bumi. Artinya gini, untuk sekarang itu ya jangan kamu urus tawanan dulu. Nanti kalau sudah berkuasa, sudah punya kekuatan, sudah disegani, nggak apa-apa punya apa? Tawanan. Jadi seakan-akan begitu. Jadi Nabi menangis itu gara-gara pilihan beliau, ijtihad beliau untuk mengambil tawanan dari para mengambil tebusan dari para tawanan itu belum pas untuk masa itu. Yang lebih tepat kayak siapa? Umar bin, udah habis aja selesai. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, pilihan Nabi atau keputusan Nabi itu tidak salah, karena perbuatan Nabi itu hanya antara benar atau apa? Lebih utama. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Nabi. Oh, Nabi salah, jangan, Pak. Ya, Nabi itu maksum, tidak mungkin apa? Salah. Semua perilakunya, semua tutur katanya itu berdasarkan bimbingan wahyu. Ya kalau kita menyalahkan Nabi berarti seakan-akan menyalahkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan apa? Wahyu yang diberikan padanya. Jadi pilihan Nabi itu sikapnya, perbuatannya, tutur katanya hanya ada dua, benar atau lebih utama. Pilihan Nabi di saat itu benar, tapi ada yang lebih apa? Utama. Yang lebih utama apa? Ya sudah, nggak usah punya tawanan dulu, habisi, selesai. Nah gitu ya. Baik. Lalu bagaimana kesudahan ataupun masalah harta rampasan perang itu berakhir? Sebentar. Para tawanan, bukan harta rampasan. Bagaimana para tawanan itu berakhir? Yang pertama, dari 70 orang tadi, 70 tawanan, 2 orang dibunuh. Ya, qutila minhum itsnani. Ada 2 orang yang dibunuh di antara mereka. Siapa 2 orang itu? Satu namanya An-Nadhr ibnul Haris, dan yang kedua adalah Uqbah ibnu Abi Mu'id. An-Nadhr ibnul Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Kenapa kedua orang ini dibunuh? Li syiddati adzahuma lid-da'wah wa li Rasulillah. Karena 2 orang ini adalah orang yang paling keras di dalam
Menghalang-halangi dakwah dan di dalam menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi putuskan dah dua orang itu dibunuh. Ketika dua orang itu dibunuh, dia mau dibunuh, dia tanya pada Muhammad, Muhammad, ataqtuluni min baini Quraisy? Kamu membunuh aku dari sekian banyak orang Quraisy itu, kamu membunuh aku. Dari 70 tawanan itu kamu hanya membunuh aku. Qala, kemudian Nabi menjawab, Nabi ya. Hukuman kamu adalah apa? Mati. Lalu Nabi tanya pada sahabatnya, atadruna ma sun'a hadza bi? Tahu enggak kalian apa yang sudah dilakukan orang ini kepadaku? Orang ini itu siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Kalian semua sahabatku, tahu enggak apa yang sudah dilakukan orang ini kepadaku? Ja'a wa ana sajidun khalfal maqam. Dia datang pas aku di Mekah. Orang ini datang ketika aku sujud di belakang makam Ibrahim. Fawadha'a rijlahu ala unuqi. Kemudian dia meletakkan kakinya di atas leher, menginjak. Ya. Wa ghamazaha, dan menekannya sudah. Menginjak dengan keras. Fama rafa'aha, dan dia tidak setelah menekannya terus ditekan terus, tidak mengangkatnya. Hatta dzanantu anna ainayya satandirun. Sampai-sampai aku menyangka kedua mataku itu akan apa? Copot dari kepala. Saking kerasnya dia nginjak apa? Leher. Seakan-akan apa? Kepalaku mataku atau kepalaku akan terlepas dari badan. Itu kelakuan Uqbah bin Abi. Nabi lagi sujud, Nabi enggak ganggu siapa-siapa. Nabi enggak musik siapa-siapa. Beliau sholat sendiri sujud. Dia datang terus nginjak kepala Nabi. Diinjak, betul-betul diinjak. Enggak dilepas. Makanya kalau nginjak sekali terus pergi, diinjak sampai kepala Nabi itu enggak bisa diangkat. Dan Nabi merasa seakan-akan matanya itu mau copot, saking kerasnya diinjak oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu wajah marratan ukhra, kemudian di lain waktu orang ini Uqbah ini datang. Aku lagi sholat juga. Dia datang bawa bisalah syatin, bawa kotoran domba. Fa'alqahu ala ra'si, terus dia meletakkannya di atas kepalaku. Wa ana sajidun, saat aku sujud. Faja'at Fatimah, kemudian datanglah putriku Fatimah. Fa ghasalathu an ra'si, dia yang membersihkan kotoran itu dari kepala. Ini kelakuan Uqbah ini. Maka rasanya pantas dia dihukum mati dan dibunuh. Itu siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Adapun An-Nadhr ibn Haris, dia adalah orang yang paling menghalang-halangi dakwah. Ya. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, An-Nadhr ini dia sampai menghabiskan hartanya untuk membeli syair-syair, membeli lagu-lagu syair-syair. Tujuannya apa? Untuk menyibukkan orang-orang supaya mereka senang-senang dengan syair-syair itu. Kalau sekarang kayak lagu-lagu itu, supaya mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Itu An-Nadhr ibn Haris. Itu kalau di surat salah satu ayat dalam Al-Quran, orang ini diceritakan apa? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada di antara orang yang memberi lahwal hadis, beli lagu-lagu untuk menyesatkan orang-orang. Orang itu kalau sudah enjoy dengan lagu-lagu, dengan misalnya kayak dangdut, kayak macam-macam, dia nggak mau mendengarkan Al-Quran. Sehingga mereka itu diarahkan supaya senang pada lagu-lagu itu, tidak mau mendengarkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah maka itu ini kita nggak lagi menjelaskan hukumnya lagu enggak. Itu kondisi masa itu. Ya. Ada orang dia membeli syair-syair untuk menyibukkan orang-orang. Kalau mereka enjoy dengan syair-syair itu, mereka nggak mau mendengarkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya siapa? An-Nadhr ibn Haris. Akhirnya dua orang itu dibunuh. Kemudian Nabi juga memberikan kebebasan kepada beberapa tawanan tanpa perlu menebus diri mereka. Artinya dibebaskan tanpa tebusan. Ya. Kenapa? Ada yang alasan karena miskin, karena mereka mengaku nggak punya apa. Karena ada juga yang alasannya
orang ini memohon-mohon pada Nabi, minta belas kasihan Nabi supaya dibebaskan. Akhirnya dibebaskan tanpa perlu membayar apa? Tebusan. Di antaranya adalah Abul As ibnu Rabi, kemudian Al-Muqtarib ibnu Hantab, dan ada satu yang aneh, namanya Abu Izzah. Abu Izzah itu asyair, seorang penyair. Nah, dia memohon-mohon pada Nabi, meminta kepada Nabi agar dibebaskan. Lalu dia berjanji, Muhammad, pokoknya lepaskan aku. Kalau aku dibebaskan, aku nggak akan lagi apa? Ikut-ikut memusuhi kamu. Dia berjanji pokoknya setelah aku dibebaskan, aku tidak akan lagi ikut-ikut apa memusuhi kamu dan kaum muslimin. Akhirnya dibebaskan. Namanya Abu Izzah Asyair. Ternyata setelah dibebaskan dia tidak menepati janji. Dia tidak konsisten dengan apa yang dia janjikan pada Rasulullah. Katanya tidak akan ikut-ikut lagi memerangi kaum muslimin. Tahun ketiga, setahun kemudian, saat perang Uhud, Abu Izzah gabung bersama pasukan orang kafir, orang Quraisy. Ikut berperang melawan kaum muslimin. Meskipun nanti mereka menang kan, tapi apesnya Abu Izzah apa? Kembali tertangkap. Itu apesnya. Udah perang Badar ketangkep, meminta belas kasihan, akhirnya karena kebaikan Nabi dilepaskan. Ketika dilepaskan kan dia janji kan nggak akan ikut-ikut lagi memerangi kaum muslimin. Perang Uhud tahun ketiga dia ketangkep lagi. Nah, saat ketangkep perang Uhud, dia kembali apa? Memelas itu meminta belas kasihan. Muhammad, kali ini lepaskan aku lagi. Oh, janji beneran deh, janji. Nggak akan aku pulang. Nah, kata Nabi apa? Aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Kalau aku lepaskan kamu, setelah kamu bebas, kamu pasti akan keluar ngomong apa? Aku berhasil menipu Muhammad 2 kali. Akhirnya apa? Nabi perintahkan agar orang ini dibunuh. Ini kan orang nggak tahu diri kan, udah dikasih kesempatan, dibebaskan, malah ngulangi lagi kesalahan. Ini udah dibunuh. Baik. Itu adalah siapa? Abu Izzah. Lalu ada satu tawanan yang apa ya? Membuat sedih Nabi. Ada tawanan namanya adalah Abul As ibnu Rabi. Tawanan dari 70 orang itu ada satu orang namanya Abul As ibnu Rabi. Siapa ini? Abul As ibnu Rabi itu adalah zauju Zainab, suaminya Zainab. Zainab itu siapa? Binti Rasulullah, putrinya Rasulullah. Berarti Abul As ini siapanya Rasul? Menantunya Rasul. Rasul diserang ataupun berperang dengan menantunya sendiri dan menantunya ketangkep. Tapi Nabi tetap Nabi tidak membeda-bedakan mau menantu mau anak, musuh ya musuh, tawanan ya tawanan. Abul As ini diperlakukan sama seperti tawanan yang lain. Harus apa? Kalau mau bebas ya harus ditebus. Akhirnya yang nebus Abul As ini siapa? Istrinya. Siapa? Zainab. Zainab itu siapa? Putrinya Rasul. Lah, akhirnya Zainab kan mau nggak mau, sebenarnya dipahami dulu. Jadi Zainab dengan Abul As ini menikah sebelum Islam. Ya nanti jangan sampai ada salah persepsi. Loh, putrinya Nabi kan muslimah, beragama Islam. Sementara Abul As kafir. Kok boleh orang kafir menikah dengan wanita muslimah? Kan nggak boleh kan? Laki-lakinya non, perempuannya Islam, boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah apa pernikahannya. Bapak kalau mau nikah secara agama, secara negara pun nggak sah. Nggak tahu kalau negara ya, kalau agama nggak sah. Agama manapun itu nggak sah. Laki-lakinya non, agama apapun selain Islam. Perempuannya muslimah, beragama Islam, itu dalam agama tidak sah pernikahannya. Kalau awalnya nikah sama-sama Islam, terus laki-lakinya pindah agama non, itu otomatis apa? Cerai. Dalam Islam begitu. Ya otomatis cerai. Lah maka supaya kita tidak salah paham, kenapa kok Zainab menikah dengan Abul As? Jawabannya adalah pernikahan mereka sebelum apa? Islam. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Saat itu belum ada aturan bahwa yang karena belum ada Islam kan, agamanya masih kayak gitu. Ya. Nah, setelah Islam datang, mereka itu diceraikan oleh agama secara otomatis. Tetapi siapa? Zainab
tidak diizinkan oleh suaminya, oleh Abul As untuk meninggalkan rumah. Jadi meskipun sudah cerai otomatis, tapi Abul As ini secara posisi dia sebagai seorang suami itu dia suami yang mencintai istrinya. Jadi meskipun dia kafir, dia sama Zainab itu sangat sayang, sangat mencintai. Ya. Tapi dalam hukum kan tetap cerai otomatis. Hanya saja Zainab oleh Abul As tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah. Tetap menurut Abul As masih statusnya suami istri. Nah, jadi nanti jangan heran kalau dalam sejarah kok Nabi kok menikahkan putrinya dengan orang kafir. Itu sebelum Islam. Bahkan ada satu lagi putri Nabi kan dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Putrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Berarti anaknya Abu Lahab siapanya Nabi? Sepupu kan? Sepupu atau siapa? Sepupu. Lah sepupunya Nabi dinikahkan dengan putrinya Nabi. Terus setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, anaknya Abu Lahab ini menceraikan anaknya Nabi. Pengennya adalah anaknya Abu Lahab ini ingin mempermalukan Nabi. Nih anakmu tak kembalikan, nggak butuh anakmu. Itu. Nah tapi untuk Abu Lahab nggak begitu. Abu Lahab itu secara perilaku itu baik, Pak. Ya akhlaknya baik, sama istri ya baik, dicintai sayang. Zainab pun juga cinta pada Abu Lahab. Hanya karena perbedaan agama, akhirnya Islam menceraikan mereka. Meskipun nanti puncaknya adalah Abu Lahab masuk agama Islam. Nanti tahun ke-8 sebelum Fathu Mekah, ya. Nah, Abu As ini karena menjadi tawanan, maka sang istri Zainab ngirim harta untuk nebus Abu As. Dan yang membuat Nabi sedih itu apa? Di antara harta yang dikirim oleh Zainab itu ada kalung. Yang mana kalung itu dulu milik siapa? Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah. Kalung itu dibelikan oleh Khadijah pada putrinya. Ini disimpan. Itu malah digunakan untuk nebus Abul As suaminya. Nabi melihat kalung itu langsung teringat siapa? Khadijah. Nabi nangis. Ya Allah, itu kalung istriku. Kalung istriku. Akhirnya karena Nabi sedih, Nabi akhirnya ditanya pada sahabatnya. Nabi usul, bukan Nabi nggak memaksa ya, Nabi hanya usul. Sahabat-sahabatku, gimana kalau seandainya kalian bebaskan saja orang ini tanpa tebusan dan kalian kembalikan harta ini kepada pemiliknya? Jika kalian berkenan, kalian boleh atau bisa membebaskan orang ini dan mengembalikan harta ini kepada siapa? Pemiliknya. Nabi nggak memerintahkan, Nabi hanya menyarankan, mengusulkan. Kalau seandainya sahabat mengatakan, tidak bisa ya Rasul, ini tetap tawanan, harus sama diperlakukan. Mesti Nabi juga nggak akan maksa. Tapi Nabi ketika usul, ya Rasul, sahabat-sahabat, gimana kalau orang ini dibebaskan saja tanpa tebusan dan harta ini dikembalikan pada pemiliknya. Lah para sahabat kan melihat Nabi sedih, ngerti. Nah sahabat itu semuanya pengen apa? Mentaati Rasulullah. Akhirnya ya oke Rasul nggak apa-apa. Satu orang ini dibebaskan. Akhirnya Abul As ibn Rabi ini dibebaskan. Harta yang dikirimkan oleh Zainab termasuk kalungnya Khadijah itu dikembalikan kepada Zainab. Akhirnya bebas. Tetapi nanti gini, Abul As ini dibebaskan dengan satu perjanjian. Jadi artinya nggak bebasnya nggak gratis, Pak. Tetap ada perjanjian. Apa? Abul As kamu bebas. Tapi setelah kamu tiba di Mekah, kamu harus melepaskan Zainab, membiarkan Zainab meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, menyusul Rasulullah, menyusul bapaknya. Karena Islam sudah menceraikan kalian berdua. Nah itu janji ataupun yang diambil oleh Rasulullah dengan Abul As bin Rabi ini. Dan Abul As pun siap, oke harus nggak apa-apa, oke Muhammad siap. Ya. Dan nanti Abul As itu kan orang baik, baik dalam arti akhlaknya baik, menepati janji, nanti tetap dipegang teguh janjinya itu. Ya, nanti kita bahas ceritanya hijrahnya Zainab ke Madinah. Ya. Baik. Kemudian sisanya mayoritas Nabi mengambil harta rampasan perang. Termasuk dari siapa? Dari Al-Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah. Al-Abbas itu pamannya Nabi. Nah, kenapa Al-Abbas ditangkap? Karena dohirnya dia berada di barisan kaum kufar, orang-orang kafir. Meskipun ada yang mengatakan Abbas itu sebenarnya saat perang Badar itu sudah masuk agama Islam. Hanya saja beliau masih menyembunyikan keislamannya. Sehingga orang-orang taunya dia masih berpihak pada orang Quraisy.
Padahal secara hakikat dalam hatinya dia itu sudah masuk agama Islam. Loh, terus kenapa kok Abbas tetap ditangkap? Ya Nabi hanya melihat yang zahir. Nabi tidak melihat isi hati. Zahirnya dia bersama musuh, berada di pasukan musuh, ya ditangkap bersama yang lain. Nah, para sahabat tahu ini Abbas, pamannya Rasulullah tahu. Lah sahabat usul pada Nabi, ya Rasul, ini kan pamanmu. Udah dilepaskan saja, nggak usah minta apa? Tebusan. Kata Nabi apa? Jangan. Justru ini harus diminta tebusan yang paling apa? Banyak, karena dia orang kaya. Apa sih kaya, Pak? Nah ini bukti Nabi nggak pernah pilih kasih pada siapapun. Jadi kalaupun ada yang dilepaskan, ada yang misalnya dilepaskan dengan syarat ini dan itu bukan karena Nabi pilih kasih, bukan, tapi murni karena kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ketika sahabat malah usul, ya Rasul ini bebaskan saja, wong ini pamanmu kan. Jangan, justru dari dia harus apa? Diminta tebusan yang paling banyak. Diminta berapa? Kalau di sini diceritakan 100 uqiyah, dari 100 uqiyah emas. Pokoknya paling banyak dibanding yang lain. Baik. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak memiliki tebusan? Para tawanan yang tidak memiliki tebusan. Nah, yang tidak memiliki tebusan atau keluarganya tidak mau menebus karena nggak punya harta atau karena udah malas, udah biarin aja gitu. Maka Nabi membuat syarat. Kalau kalian pengen bebas, harus apa? Memberikan jasa untuk kaum muslimin. Artinya ini kalian tebus diri kalian dengan jasa. Jasanya apa? Ngajari anak-anak kaum muslimin baca dan tulis. Ya, karena mereka ini kan orang-orang pintar, orang-orang yang terdidik, ya, bisa baca dan tulis. Ya, maka tawanan-tawanan yang nggak punya harta untuk menebus diri mereka, yang mungkin tidak ditebus oleh keluarganya, maka Nabi mempekerjakan mereka. Pokoknya ngajari dulu anak-anak kaum muslimin baca dan tulis. Setelah selesai tugasnya, baru nanti mereka akan dibebaskan. Akhirnya berakhirlah, selesailah masalah tawanan saat perang Badar. Nah, masalah tawanan beres, selesai. Muncul masalah baru. Masalah apa? Tawanan kan beres. Ketika perang menang itu dapat apa biasanya? Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Itu pun bermasalah, Pak. Itu pun bermasalah ya. Harta rampasan perang yang sudah dikumpulkan itu menjadi rebutan para sahabat. Tuh. Ini sisi lain dari para sahabat Nabi itu. Jangan dikira sahabat itu maksum, enggak. Sahabat itu ya manusia, bisa salah, bisa khilaf. Ada yang cinta dunia juga. Hanya saja bedanya, kalau sahabat salah cinta dunia, langsung dididik oleh Rasulullah melalui wahyu. Itu bedanya kita dengan sahabat. Sahabat juga bisa salah, bisa senang dunia. Tapi ketika salah, terus agak kebablasan, langsung dapat apa? Tarbiyah, pendidikan dari Rasulullah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan enggak. Kita kebablasan ya kadang-kadang bablas terus itu. Nah, harta rampasan perang itu menjadi rebutan para sahabat. Jadi para sahabat itu kan ada beberapa kelompok. Ada anak-anak muda yang tugasnya berada di barisan paling depan sebagai pasukan pendobrak. Ada orang-orang tua yang tugasnya di belakang sebagai motivator untuk menyemangati. Nah, pokoknya ada beberapa kelompok. Anak-anak muda, sahabat-sahabat muda yang berada di barisan paling depan, mereka merasa paling berhak untuk mendapatkan harta rampasan yang paling banyak dibandingkan yang lain. Jadi karena merasa aku yang di depan, aku yang berhasil membunuh ini dan itu, ya normalnya aku yang dapat bagian paling banyak. Sementara orang-orang tua, sahabat-sahabat senior juga nggak mau kalah, nggak bisa. Kalian berani ke depan karena motivasi dari kami. Kalau nggak ada kami, kalian masih nggak punya mental. Ribut di situ, Pak. Tetapi ributnya mereka itu tidak sampai ngangkat senjata, tapi ribut cekcok adu mulut. Sahabat Nabi. Akhirnya apa? Turun ketetapan Allah di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal itu kan harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Mereka meributkan tentang harta rampasan. Mereka itu kan lancang sekali kan. Lancang dalam arti gini.
Wong Nabi belum memutuskan, kok mereka sudah meributkan. Maka langsung Allah berikan ketetapan, qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul sudah. Allah dan Rasulnya yang akan membuat ketetapan. Kalian gak usah ribut. Coba, Nabi belum mengambil keputusan apapun, belum memberikan penjelasan apapun. Mereka para sahabat Nabi sudah apa? Sudah ribut, kami bagiannya lebih banyak. Enggak, aku yang lebih banyak. Akhirnya langsung ditegesi oleh Allah, Pak. Qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu bukan kalian yang ngatur. Itu milik Allah dan Rasulnya. Nanti Allah yang dan Rasulnya yang akan bagi. Apapun ataupun bagaimanapun pembagian dari Rasulullah harus kalian terima. Dan nanti akhirnya Nabi membagi itu, ada yang berpendapat secara rata, dibagi rata. Rata dalam artian adil. Adilnya itu nggak mesti harus, karena gini, harta rampasan perang itu kan tidak seperti sekarang, nggak rupiah. Kalau rupiah kan bisa dibagi rata. Hartanya berapa? 10 juta. Pesertanya berapa? 10. Berarti satu orang 1 juta bisa. Tapi masa itu harta rampasan perang kan kuda, unta, tameng, pedang. Kalau jumlahnya tidak banyak, berarti kan nggak mungkin sama kan? Ada yang dapat tameng, ada yang dapat pedang, ada yang dapat unta kan gitu. Tapi Nabi berusaha seadil-adilnya. Meskipun ada juga yang berpendapat di antara para sahabat Nabi itu ada yang dilebihkan karena jasanya. Yang berhasil membunuh Abu Jahal dapat tambahan. Yang berhasil membunuh si Fulan dapat tambahan. Ada yang seperti itu. Nah, yang menarik adalah ada satu kejadian. Di antara harta rampasan perang itu ada sebuah pedang. Pedang itu dilirik dan disukai oleh seorang sahabat Nabi, namanya adalah siapa ya? Namanya nggak ketemu. Yang jelas ada seorang sahabat Nabi yang senang, tertarik pada sebuah pedang. Itu ketika harta rampasan perang belum dibagikan. Lalu sahabatnya datang pada Rasul, ya Rasul, aku minta pedang itu. Oleh Nabi ditolak, nggak bisa, nggak aku kasih. Ya nanti ternyata ada hikmahnya kenapa Nabi nggak kasih. Padahal Nabi itu nggak pernah menolak permintaan siapapun. Jadi Rasul, itu pedang bagus sekali, aku pengen itu. Ya Nabi enggak. Akhirnya harta itu dibagikan kepada seluruh sahabat yang ikut perang. Dan ketika pembagian pedang yang disenangi oleh seorang sahabat ini ternyata jatuh menjadi bagian siapa? Rasulullah SAW. Menjadi milik Rasul. Saat pembagian pokoknya pedang yang disenangi sahabat itu ternyata menjadi jatahnya Rasul. Nah, setelah pedang itu menjadi jatahnya Rasul, menjadi milik Nabi, sahabat itu dipanggil, sini, kamu sini. Tadi kamu pengen pedang ini kan? Ini sekarang aku berikan padamu. Itu Rasulullah. Kenapa kok kali pertama sahabat ini meminta pada Nabi, nggak dikasih oleh Nabi? Karena itu belum menjadi milik Nabi. Ya itu masih harta rampasan milik bersama, belum dibagi. Jadi Nabi nggak bisa seenaknya setiap orang dituruti permintaannya kan nggak bisa kan? Minta ini minta itu kan, nanti malah nggak adil kan? Nah tapi setelah pedang itu atau harta itu dibagi dan pedang yang disenangi sahabat tadi menjadi milik Rasulullah, baru Rasul apa? Nih, aku berikan padamu. Itu hebatnya Rasulullah. Ya, Nabi nggak cinta dunia. Kamu pengen ini, ambil. Itu Rasulullah SAW. Itu adalah sisi lain para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi pun saat perang Badar itu ada di antara mereka yang motivasinya berperang itu karena apa? Dunia. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kalau Bapak baca surat Al-Anfal kan begitu. Misalnya gini, ketika mereka keluar mau mencegat rombongannya Abu Sufyan kan, para pedagang kan. Lalu diberitahukan bahwa mereka berpotensi ketemu salah satu dari dua kelompok. Kelompoknya pedagang atau kelompoknya petarung, kelompoknya prajurit. Mereka itu pengennya ketemu siapa? Para pedagang. Mereka itu pengennya para pedagang. Wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Mereka tuh pengen ketemu orang yang enggak bawa senjata, yang mudah untuk ditaklukkan, yang hartanya banyak. Ketika menaklukkan mereka dapat rampasan apa dari para pedagang itu.
Tapi Allah berkehendak lain. Mereka pengennya dapat dunia, Allah pengennya mereka dapat akhirat. Itu sahabat Nabi. Di awal-awal mereka ada di antara mereka yang lebih cenderung pada dunia. Nah, ini sisi persamaan kita dengan sahabat. Tapi bedanya tadi, mereka salah langsung dapat wahyu untuk ditegur oleh Allah, terus diluruskan kembali jalannya. Kalau kita menyimpang sekarang, wahyu sudah ada, tapi kita nggak paham. Seperti itu. Baik, selesai untuk perang Badar. Jadi urusan perang Badar sudah selesai. Akhirnya Nabi kembali ke Madinah dengan keadaan sukacita. Nah, setelah perang Badar, ada satu persekongkolan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersekongkol? Tentu orang Mekah, orang Quraisy yang kerabatnya itu ditahan oleh Rasulullah. Ya, jadi selesai perang Badar, itu orang Quraisy itu merasa hina sekali, merasa makan nggak nafsu, untuk apapun nggak semangat, karena merasa kok kita ini kalah sama apa? Muhammad dan kawan-kawannya. Lalu ada dua orang, namanya adalah Umar bin Wahab, Umair ibn Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah. Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Dua orang ini ngobrol di Hijr Ismail. Duduk kongko ngopi bareng, ngobrol berdua. Lalu salah satu ngomong begini, wah, setelah kekalahan kita di Badar, kita ini jadi nggak semangat apa-apa ya. Hidup kita terasa hina katanya. Terus yang satu menimpali, oh iya benar, kita ini kayak hina sekali. Mosok kita jumlahnya banyak kalah sampai jumlahnya apa? Sedikit. Lalu Sofwan mengatakan begini, wallahi, bukan, sebentar. Umar bin Wahab mengatakan, wallahi laula dainun alayya laisa indi qada'uhu wa iyalun akhsha alaihimud dha'i'ah atau dha'i'ah ba'di la raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Kata Umair bin Wahab, demi Allah katanya, kalau seandainya aku nggak punya hutang yang harus aku bayar, tidak punya keluarga yang harus aku nafkahi, saat ini juga aku akan berangkat ke Madinah untuk membunuh siapa? Muhammad. Itu ucapannya Umair bin Wahab kepada Sofwan bin Umayyah. Jadi seakan-akan gini, yang menghalangi aku, kenapa aku tidak ke Madinah membunuh Muhammad sekarang itu karena aku punya apa? Hutang yang harus ku bayar. Jadi meskipun orang ini kafir, tapi kalau masalah hutang apa? Hutang itu ya tetap hutang. Jadi zaman dulu itu meskipun kafir, kalau urusan hutang tetap harus dibayar. Nah, jangan sampai kita kalah sama orang apa? Kafir. Orang kafir aja takut mati kalau masih punya apa? Hutang. Lah kita enggak. Kita biasa aja. Nah, seperti itu. Kalau aku, kalau seandainya bukan karena hutang yang harus aku bayar dan keluarga yang harus aku nafkahi, sekarang juga aku berangkat ke Madinah, terus aku bunuh Muhammad. Lalu Sofwan menyambut gini, udah, utangmu aku tanggung, utangmu aku bayar, keluargamu aku tanggung sampai selama aku hidup. Wah, kan ini kan Sofwan ini mau perang nggak berani, mau bunuh nggak berani, akhirnya apa? Gunakan hartanya, udahlah, hutangmu aku bayarkan, keluargamu aku tanggung bersama keluarga. Ya seorang kamu ke Madinah bunuh ya Pak Muhammad. Akhirnya Umair langsung Pak ngobrol, udah rahasiakan rencana kita ini. Jadi, karena itu hanya dua orang yang ngobrol, tidak ada CCTV, tidak ada rekaman, nggak, hanya dua saja. Umair ngomong, jangan sampai berita ini apa bocor. Ini hanya rahasia kita berdua. Akhirnya Umair siap-siap Pak, pedangnya sudah diasah, disiapkan dan dikasih racun pedang itu. Supaya apa? Nanti kalau nebas sekali, kalaupun nggak langsung membunuh, itu racunnya akan apa? Menyebar ke tubuh. Dikasih racun, dipakai, berangkat dia ke Madinah. Begitu masuk kota Madinah, tiba-tiba sudah sampai aja di depan pintu Masjid Nabawi. Dilihat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi ngobrol sama teman-temannya, membahas masih yang diobrolin apa? Tentang masih kemenangan mereka saat apa? Badar. Mereka masih gembira, wah kita hebat ya, wajah pas perang Badar menang ini dan itu. Lepas lagi asik ngobrol, Umar melihat tuh, kok ada musuh Allah Umar bin Wahab datang ke Madinah. Langsung Umar berteriak, hei para sahabat kaum muslimin, itu adalah Umair bin Wahab, musuh Allah. Hati-hati dia, awasi dia. Akhirnya apa? Umar langsung menemui Rasulullah, mengatakan, ya Rasul, di luar ada siapa?
musuh Allah namanya Umar bin Wahab. Kata Nabi, biarkan dia masuk, nggak apa-apa, biarkan dia masuk. Umar pun akhirnya keluar, pedangnya dicabut, langsung ditaruh di lehernya Umar bin Wahab ini. Jadi dia membawa Umar menghadap Rasulullah dengan dalam keadaan apa? Di gini-gini tahu dia Pak itu. Ditodong dengan pedang supaya nggak macam-macam kan? Ya. Lalu setelah sampai di Nabi, Umar pesan pada sahabat-sahabat yang di situ, "Hei kalian semua awasi dia. Dia ini orang yang tidak aman, dia khianat. Kalau sampai macam-macam pada Nabi langsung habis saja orang." Itu Umar. Nah, melihat Umar masuk dalam keadaan ditodong oleh Umar sama Umar. Kata Nabi apa? Saya selesaikan dulu ceritanya ya. Kata Nabi, Umar, turunkan pedangmu, jangan gitu. Itu tabu, turunkan pedangmu. Nah, akhirnya ya Umar nurut pada Nabi kan, pedangnya diletakkan. Lalu Nabi memanggil Umar yang mau membunuh Nabi di sini. Mendekat padaku. Nah, akhirnya Umar pun mendekat. Lalu Nabi tanya, "Ngapain kamu kesini? Ada apa?" Nah, Umar punya alasan gini. "Aku kesini ya Rasul, ya Muhammad. Aku ingin meminta kepadamu supaya kamu membebaskan anakku." Jadi Umar bin Wahab itu punya anak, namanya siapa? Wahab bin Umar. Umar bin Wahab punya anak namanya Wahab bin Umar. Bingung kan? Lah berarti Umar bin Wahab, bapaknya Umar itu siapa? Wahab. Lah anaknya Umar Wahab juga. Jadi orang Arab itu begitu Pak. Namanya anaknya Wahab, nama bapaknya Wahab juga. Misalnya saya Umar punya anak namanya apa? Wahab. Nanti Wahab itu kalau nikah punya anak dikasih nama siapa? Umar. Wahab, Umar. Gitu terus. Gak kelar-kelar. Nah, namanya Wahab bin Umar itu ditawan oleh Rasulullah. Nah, jadi Umar bin Wahab menjadikan itu sebagai alasan. Aku kesini ingin meminta kepadamu agar kamu membebaskan anak aku. Lah Nabi terus tanya gini, "Benar itu saja alasanmu? Gak ada yang lain niatmu?" "Benar Muhammad, alasanku hanya itu." Terus Nabi cerita Pak. Terus gimana dengan obrolanmu bersama Sofwan ketika di Hijr Ismail? Kamu mengatakan bahwa kalau bukan karena hutang yang harus aku bayar dan keluarga yang harus aku nafkahi, saat ini juga aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh siapa? Muhammad. Terus gimana dengan obrolan itu? Loh, Umar bin Wahab kaget Pak. Loh, ini tahu dari mana? Wong itu obrolan hanya berdua. CCTV nggak ada, rekaman nggak ada. Lah kok Muhammad tahu? Kalau yang tahu misalnya penduduk kota Mekah mungkin masih wajar. Karena bisa jadi Sofwan cerita. Walau Sofwan di Mekah kok. Lah kok yang tahu justru Muhammad yang ada di Madinah. Kaget dia loh. Taunya dari mana? Akhirnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung bersaksi masuk agama Islam. Karena dia orang pintar, Pak. Hatinya terbuka. Dia masuk agama Islam karena dia merasakan sendiri, mengalami sendiri bahwa Nabi itu menyampaikan satu hal yang secara logika manusia itu gak akan tahu. Taunya dari mana? Mesti berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk agama Islam. Awalnya pengen membunuh Nabi, malah akhirnya apa? Jatuh cinta pada Nabi, masuk agama Islam. Ini kisah persekongkolan ingin membunuh Nabi yang berujung dengan niat si pembunuh ingin membunuh malah jadi masuk agama apa? Islam. Ini Umair bin Wahab. Nah, setelah masuk agama Islam, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk ajari dia Quran, ajari dia tentang Islam. Setelah belajar, Umar ini minta izin pada Nabi untuk kembali ke Mekah. Ya, Nabi izinkan aku kembali ke Mekah. Ngapain dakwah di kota Mekah? Lah Sofwan tahu kalau Umar ini masuk agama Islam. Makanya apa? Udah, aku gak akan mau ngomong sama dia katanya. Gak mau ngomong sama dia. Betul, dia selamanya gak ngomong sama Umar bin Wahab. Awalnya soulmate Pak, klop, teman akrab. Gara-gara satu masuk agama Islam, yang satu apa? Gak mau ngomong lagi. Dah selesai kisah persekongkolan antara Sofwan dengan Umair yang berujung pada masuk Islamnya Umar bin Wahab. Sampai di sini untuk sirah nabawiyah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang hijrahnya Zainab ke Madinah. Tadi kan Zainab itu istrinya Abul As bin Rabi. Setelah Abul As bin Rabi tiba di kota Mekah, dia masih terikat dengan janji dengan Rasulullah. Karena bagaimanapun juga dia orang yang tepat janji, menepati janji.
Makanya nanti Zainab diizinkan untuk meninggalkan rumah Mekah dan hijrah ke Madinah. Bagaimana kisahnya nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Ada. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.